Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Astri Wulandari dan rekan-rekan saya itu ada Andi Aura Usatun Hasana, ada Fahmi Finandari. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa sih itu liken list. Nah, biar lebih jelas apa itu liken list, kita langsung aja ya. Nih, nah liken list itu adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan atau kumpulan data secara berurutan, tetapi tidak menggunakan blok memori yang berdekatan seperti array. Nah, sebaliknya data disimpan dalam elemen-elemen yang disebut node, di mana setiap node saling terhubung saat sama satu sama lain menggunakan pointer atau referensi. Nah, biar lebih jelas, kita langsung lihat aja codingannya seperti apa, cara mengerjakannya, atau cara membuat langkah-langkah membuat liken list itu seperti apa. Nah, di sini ada class node. Nah, class node ini untuk mendefinisikan sebuah class node yaitu unit dasar dari liken list. Nah, class node ini dibuat adalah untuk apa langkah awal? Langkah awal membuat dasar liken list itu apa? Nah, di sini ada self data. Nah, self data ini adalah untuk apa mengisi dari node-nya, bisa angka. Nah, kita di sini bisa mengisi angka, teks atau apapun itu kita bisa masukkan di sini. Nah, di sini ada wrap. Nah, wrap ini gunanya itu untuk menyimpan link ke node sebelumnya. Nah, terus selanjutnya itu ada next. Nah, next ini menyimpan link ke node setelahnya. Jadi, setiap node itu bisa lihat ke belakang dan lihat ke depan. Nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri itu seperti apa ya. Nah, selanjutnya itu ada kelas double liken list. Nah, apa sih kelas double liken list itu? Nah, ini tuh kelas besarnya yang mewakili seluruh rantai. Nah, ini tuh dibuat untuk mewakili seluruh rantai sampai ke bawahnya gitu. Nah, untuk mengatur keseluruhan double list liken list, maaf sorry. Nah, pertama kali dibuat listnya belum ada isinya kan? Nah, jadi kita ciptain node awal yang kosong, yaitu head, buat mulai rantainya. Ya, selanjutnya, itu ada append. Apa sih append itu? Append ini tuh fungsinya itu digunakan untuk menambahkan data ke akhir dari double liken list. Ini teman-teman bisa lihat sendiri cara penulisannya ya seperti ini. Dan sini ada new data atau node data. Nah, di ini tuh bikin node baru yang isinya data yang mau ditambah. Kalian mau nambahin data apa gitu, misalnya nanti bisa ditaruh di sini. Nah, untuk card next ini ada, nah ini tuh buat mulai dari node paling depan. Head kan tadi udah dijelaskan sebelumnya, head itu buat memulai kan. Nah, jadi kalau teman-teman mau memulai, jadi harus memasukkan head ini. Nah, itu selanjutnya ada node terakhir. Node terakhir itu buat sambungan node baru ke situ. Nah, node terakhir diarahkan ke new node. Nah, node baru diarahkan balik ke node sebelumnya, yaitu card yang ini. Nah, terus selanjutnya ada def length. Itu apa sih fungsinya? Nah, jadi fungsi itu untuk menghitung jumlah node di dalam list, atau bukan termasuk head dummy node ya. Ini nggak termasuk ya. Nah, mulai dari node setelah head, karena head adalah dummy kosong, jadi buat variabel total buat menyimpan jumlah node selama masih ada node, ditambahin satu ke total, lalu lanjut ke node berikutnya, balikin total node yang berhasil menghitung ini. Nah, di sini ada def display forward. Di sini ada def display forward. Apa sih itu? Nah, ini tuh fungsinya untuk buat nunjukin isi daftar dari awal sampai akhir. LMS siapin tempat kosong, yaitu ini tanda kurung ini adalah buat mengisi nanti ini, makanya di tempat kosong dikosongin buat nyatet semua data dari node-node. Nah, apa sih fungsinya chord ini? Nah, ini tuh fungsinya mulai dari node pertama setelah kepala, karena kepala itu cuma dummy. Nah, selama masih ada node sebelum sampai ujung, will chord in. Nah, jadi chord ini, card next ini lanjutan ke node berikutnya. Print maju elemen, tampilkan semua data yang dicatat urut dari depan ke belakang. Yang terus selanjutnya itu ada def display backward, yaitu fungsi buat lihat isi daftar tapi dari belakang ke depan. Nah, buat elemen sama kayak tadi, siapin list kosong buat nyatet isi node. Nah, terus yang selanjutnya itu ada card self head, itu tuh mulai dari kepala atau mulai dari head, tapi kita mau cari node paling ujung dulu. Makanya di sini kita pakai wheel. Wheel ini, card next ini jalanin terus, ini tuh buat ngejalanin terus sampai nemu node paling belakang. Nah, ini fungsinya card next ini buat sekarang kita mundur selama masih ada node sebelumnya. Nah, untuk wheel card ref is not on sekarang jika mundur selama masih ada node sebelumnya. Jadi kita pakai elements append chord data, catat isi dari node ini buat mencatat isi dari node ini, dari node ke list. Nah, terus yang ini chord pref itu geser ke node sebelumnya.
Lalu di print tuh, tampilkan semua data yang tadi dicatat urut dari belakang ke depan. Dan ini fungsinya untuk mencatat, untuk menampilkan semua data yang tadi dicatat urut dari belakang ke depan. Nah, selanjutnya itu ada def get self index. Nah, ini tuh buat bikin fungsi get yang bisa dipanggil dengan angka indeks untuk mengambil data di posisi itu. Nah, terus kita pakai if index self length, terus di print index out of range, return null. Nah, return null ini cek dulu kalau indeks yang diminta kelebihan dari panjang list, kasih tahu error. Nah, nanti tuh outputnya itu bakal error gitu, index out of range. Terus balikin not alias nggak ada. Ini fungsinya itu cut index 0 sama dengan 0, bikin penghitung indeks dari 0 mulai dari awal list. Nah, kalau core self head next itu mulai dari node pertama setelah kepala, karena kepala itu cuma di dummy ya. Nah, will card. Nah, selama masih ada node yang bisa dilihat, kita tulis lagi nih if card index, terus tulis return card. Nah, return card data ini kalau posisi yang sekarang sama dengan indeks yang dicari, langsung dibalikin data di node itu. Nah, selanjutnya itu ada card sama dengan card next, titik next. Kalau belum ketemu, pindah ke node berikutnya. Nah, card index ini atau card index plus sama dengan min 1 ini, dan jangan lupa posisi juga ikut naik 1 biar tahu kita sekarang lagi di indeks keberapa. Jadi itu fungsinya tuh untuk biar kita tuh tahu posisi indeks kita tuh lagi di keberapa gitu, indeks keberapa gitu. Nah, selanjutnya itu bakal dijelasin sama teman saya. Ini adalah fungsi get. Ini adalah kodenya, samping ini ada penjelasannya. Ini ada fungsi get def. Definisikan get, habis itu bikin fungsi get yang bisa dipanggil dengan angka indeks untuk mengambil data di posisi itu. Jika indeksnya self length itu dirinya print index out of range. Jadi kalau self length-nya dalam kodenya gitu indeksnya kurang gitu, jadi indeksnya out of range. Kembali non. Cek dulu kalau indeks yang diterima kelebihan dari panjang list. Nah, diminta kelebihan dari panjang list, tergantung listnya. Kasih tahu error index out of range. Terus ya tadi ini tuh error index out of range itu semacam keerroran gitu. Ada sesuatu yang salah dalam def get-nya, bukan dari struktur si datanya gitu. Terus balikin non alias nggak ada. Core IDX sama dengan 0, bikin menghitung indeks dari 0 mulai dari awal listnya gitu. Core self head next mulai dari node pertama setelah kepala, karena kepala itu cuma dummy itu kayak semacam placeholder gitu ya, nggak sementara, hal yang sementara cool wildcard selama masih ada node yang bisa dilihat. Jadi kalau ada indeks yang masih bisa dilihat, ini wildcard, dia akan menjalankan wildcard. Terus itu if core index, ya indeks yang tadi yang di list gitu. Return raw data kalau posisi yang sekarang sama dengan indeks yang dicari, ya indeks datanya gitu kan. Current itu adalah current data saat ini gitu. Jadi pas dalam datanya listnya tuh datanya apa gitu, kembali lagi data yang saatnya gitu, langsung balikin data di node itu. Core sama dengan core next, kalau belum ketemu pindah ke node berikutnya. Jadi kan next tadi current datanya data saat itu, habis itu kalau nggak ada ya udah ke nextnya, atau belum ketemu pindah ke node berikutnya. Core index plus sama dengan 1, dan jangan lupa posisi juga ikut naik. Jadi kan kalau nggak plus 1 kan nggak naik gitu. Jadi ya biar tahu kita sekarang lagi di indeks keberapa. Nah, itu adalah fungsi def get. Untuk selanjutnya def erase, ini tuh fungsi menghapus gitu ya, menghapus suatu list ya, di dalam list ya, dalam list dihapus. Tadi kalau get itu kan mengambil suatu data dari dalam list gitu ya. Nah, ini kalau ini menghapusnya kayak def erase. Nah, ini fungsinya def erase self index, bikin fungsi buat hapus list, dalam link list, habis itu if index self length yang tadi kita jelaskan, habis itu di print index out of range. Kalau indeks yang diminta panjang hampir sama kurang lebihnya. Ya, kalau tadi cuma mengambil, kalau ini menghapus gitu, nggak ada signifikan yang berbeda gitu secara secara struktur codingnya gitu, hampir sama. Paling yang ada cuma kayak di ufcore pref kayak penambahan ini, terus sama next untuk kayak penghapusan gitu datanya.
Kita lanjut lagi ke slide 8. Nah, adalah contoh kalau mylist dibuat kayak data gitu. Kan ini mylist sama dengan double linked list. Ini adalah contoh kayak double linked list. Mylist append ditambah, itu dihapus gitu. Oke, kita coba jelaskan perlahan. Mylist ini double linked list bikin objek baru dari kelas double linked list, lalu simpan ke variabel mylist. Ini itu variabelnya. Jadi ini bikin linked list kosong dulu. Jadi kayak mylist itu semacam lemari gitu ya, semacam lemari yang kosong, belum ada apa-apa. Nah, setelah itu mylist append 1 tambah 4 tekanan list. Setelah ini isi list. Append itu adalah penambahan. Jadi si lemari yang tadi kosong ditambahin 1 2 3 4 gitu, ditambahin mylist erase. Tadi kan ada erase kan, nah, erase tadi def erase ini. Mylist erase hapus node data yang ada di indeks 1 yaitu 2. Kan kalau dalam kode itu ada 0 1 2 3 gitu. Mulanya dari 0. Nah, karena indeksnya yang mintanya 1 yaitu 2, dihapuslah 2. Jadi hasilnya jadi 1 3 4. Habis itu kalau di sini mylist display forward ya, tampilkan isi linked list dari depan ke belakang. Outputnya maju gitu. Jadi kan 1 3 4 gitu. Kalau displaynya backward ya kebalikannya 4 3 1. Print length mylist length cetak jumlah elemen panjang dari list karena sudah dihapus 1, item tadi panjangnya tinggal 3. Nah, kayak tadi pada yang length itu yang di sini self length itu adalah panjangnya atau banyaknya data gitu dalam list. Print di index 2 mylist get 2 ambil dan tampilkan data yang di index kedua di isi list sekarang 1 3 4. Jadi index kedua adalah 4. Kan list yang tadi, jadi yang kita ambil tuh bukan 1 2 3 4 lagi, tapi kita mengambilnya yang 1 3 4. Nah, kalau 1 3 4 jadi 0 1 2 0 1 2 kalau awal 0 1 2 3. Tapi karena kita cuma 1 3 4 jadi 0 1 2. Nah, pas diambil 2 ya udah ambilnya 4 gitu. Kan tadi yang di mylist get juga ini untuk kode untuk yang kode ini nih. Yang hasilnya gitu kayak caranya. Lanjut hampir standar gitu ya. Ke slide 9. Ini adalah circular single linked list atau class node dari circular single linked list. Fungsi konstruktor untuk node. Fungsi ini otomatis dijalankan saat node baru. Parameter data bisa dikosongkan. Defaultnya non. Jadi kalau awalnya tuh kosong gitu. Simpan data yang dikasih ke dalam properti data milik node ini. Buat atribut next yang nantinya akan menunjuk ke node berikutnya. Awalnya di set non ini nih, di set non. Oh, ini kelas nonnya ya. Di set non nggak ada. Habis itu mendefinisikan kelas barunya tuh circular linked list. Ini akan jadi struktur utamanya. Ini adalah konstruktor untuk membuat objek circular linked list baru, bikin node baru kosong dan jadikan sebagai head awal dari list. Head ini sering dipakai sebagai penunjuk awal list karena ini circular memutar gitu ya. Node head langsung menunjuk ke dirinya sendiri gitu kan. Head lagi gitu. Jadi meskipun ada data, listnya udah melingkar, udah muter gitu, tidak kemana-mana. Halo semuanya, aku Andi Aura Usaton Hasana M akan melanjutkan penjelasan dari teman aku. Nah, selanjutnya fungsi dari linked list yaitu ada def append. Def append itu membuat fungsi yang dimana nambah data baru ke list kita, yang dimana kita membuat node baru berisi data yang dikasih. Terus mulai dari node head, kepala list buat jalanin pencarian kita. Selama belum nemu ujung list, maka kita akan muter balik ke head, terus jalan ke node berikutnya. Nah nih, kalau udah ketemu node terakhir, maka akan disambungkan dengan node itu ke node yang baru. Terus disambungkan node baru ini ke head biar tetap melingkar. Jadi modelnya itu seperti lingkaran ya. Nah, selanjutnya yaitu fungsi def length. Def length ini sendiri yaitu fungsinya untuk ngitung berapa banyak sih node atau data yang kita punya. Variabelnya itu buat nyimpen total jumlah node mulai dari 0. Nah, ini buat mulai ngitung dari node setelah head, karena head itu biasanya dummy node ya, nggak nyimpen data asli. Jadi, selama belum balik ke head lagi, karena listnya melingkar, maka akan terus dihitung. Setiap lewat satu node, ditambah dengan satu ke total. Nah, terus kita lanjut ke node berikutnya. Balikin hasil kehitungannya, jumlah elemen ke dalam list. Selanjutnya ada fungsi def display. Def display ini fungsinya untuk menampilkan isi list kita. Pertama, kita membuat list kosong yang nantinya dipakai untuk menyimpan data-data dari node yang ada di linked list.
mulai dari node setelah head, karena biasanya head itu adalah node dummy, maka tidak menyimpan data. Kalau ternyata listnya kosong, nah, maka akan langsung balik ke head lagi, maka akan menampilkan list kosong dan keluar dari fungsinya. Nah, selama belum kembali ke head karena listnya melingkar, maka akan terjadi pengulangan. Maka akan mengambil data dari node sekarang dan disimpan ke list elements. Lama belum kembali ke head, nah karena ini listnya melingkar ya, maka terjadi perulangan. Setelah itu akan diambil data dari node yang sekarang, lalu disimpan ke list elements. Nah, lanjut ke node berikutnya. Setelah semua data ini dikumpulin ya, maka akan menampilkan isi list elements. Next, selanjutnya ada fungsi devget. Devget itu sendiri berfungsi untuk mengambil data dari posisi tertentu atau indeks tertentu dari struktural linked list. Nah, kalau ternyata indeksnya diminta lebih besar atau sama dengan panjang list, berarti nilai tersebut gak valid. Maka akan menampilkan maka pesan yang akan ditampilkan yaitu indeks out of range dan kembali ke none. Nah, kita kan ini mulai dari indeks 0, mulai dari node setelah head, karena biasanya head kan tadi itu node dummy atau kosong. Perulangan tak terbatas sampai ketemu indeks yang dicari. Kalau indeks yang sedang dicek sama dengan indeks yang dicari, maka isi data akan dikembalikan. Nah, tapi kalau belum ketemu indeks yang dimaksud, maka pindah ke node berikutnya dan akan ditambahkan nilai indeks 1 angka. Next, selanjutnya ada fungsi that erase. That erase ini sendiri mengecek selanjutnya ada fungsi that erase. Ini ada fungsi patternnya. Nah, if index ini mengecek apakah indeks yang diberikan berada di luar batas panjang list. Jika iya, maka print menampilkan pesan bahwa indeks di luar jangkauan. Nah, result ini sendiri keluar dari fungsi karena tidak ada yang bisa dihapus. Nah, selanjutnya, cell ini sama dengan 0 memulai penghitungan indeks dari 0. Lalu, self head next, yang mana adalah mulai dari node pertama setelah head atau asumsi head adalah node dummy. Wajar sendiri ulangnya selama node saat ini tidak kosong, none. Nah, jika indeks saat ini sama dengan indeks yang dihapus, lalu jika ada node sebelumnya, maka akan menghubungkan node sebelumnya dengan node sesudah cure. Jadi, node cure dilewati. Nah, jika ada node setelah cure, maka akan dihubungkan dengan node sesudah cure ke node sebelumnya agar cure dilewati dari dua arah karena double linked list. Nah, metode ini menghentikan lock dan keluar dari fungsi setelah penghapusan kembali. Selanjutnya pindah ke node berikutnya. Kalau pindah, maka akan ditambahkan penghitung indeks ditambah 1. Nah, ini setelah kita bahas nih dari tadi ya. Jadi, kesimpulan dari linked list sendiri adalah struktur data dinamis yang terdiri dari tidak. Nah, setelah pembahasan tadi ini, apakah kalian mengerti? Kalau udah, kita akan menyimpulkan dari materi ini. Kesimpulannya yaitu linked list adalah struktur data dinamis yang terdiri dari elemen-elemen yang saling terhubung melalui pointer, sehingga memungkinkan penyisipan atau penghapusan data dengan efisien tanpa perlu menggeser elemen lain. Meskipun akses terhadap elemen tertentu memerlukan preferensi dari awal hingga elemen yang dimaksud. Nah, cuma sampai di sini saja sih penjelasan tentang materi kami. Jadi, jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.